Jokowi. Dengan demikian, salinan ijazah yang digunakan Jokowi dalam pencalonan Presiden RI adalah informasi terbuka untuk publik. Lalu apa implikasi dari putusan KIP ini dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya? Kita ulas malam hari ini bersama pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KIP, Bona Tua Silalahi. Bang Bona, selamat malam. Udah lega ya Bang ya diterima nih kemarin sama KIP? Lega banget. Lega banget. Ada juga relawan Jokowi, Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga hadir melalui sambungan virtual Ketua KIP periode 2009-2013, Ahmad Alamsyah Saragih. Pak Alamsyah, selamat malam. Ya, selamat malam. Sorry kalau suara kecil ya. Aman. Oke, saya mau nanya dulu sebagai pihak pemohon. Kemarin KIP ini sudah memutuskan memerintahkan agar KPU sebagai pihak termohon menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Anda, Bang Bona, sebagai pihak pemohon. Pertanyaannya, 1 hari setelah putusan, sudah diterima belum salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Belum. 14 hari setelah putusan baru nanti diserahkan, kalaupun mereka tidak KPU tidak melanjutkannya ke petun. Kalau melanjutkan ya bisa jadi lain cerita seperti itu. Jadi Anda nunggu ini sekarang? Nunggu. Kemarin pada saat diketok palu sudah ada putusan dari KIP, Anda sebenarnya sudah memprediksi atau sebenarnya ini di luar dugaan nih bahwa KIP akan mengabulkan gugatan Anda? Sebenarnya apa ya, hakim KIP, majelis komisioner KIP itu sebenarnya berpihak kepada keterbukaan informasi publik. Jadi dia itu akan mengejar informasi ini, pertama kan dikuasai atau tidak. Kalau dikuasai, diberi atau tidak. Kalau tidak, dikecualikan atau tidak. Kalau tidak dikecualikan, ya kenapa ditahan? Dikasih aja. Dari persidangan itu, sepanjang perjalanan kami ada 5 kali pertemuan, itu sama sekali tidak ada indikasi bahwa itu diberikan karena dikecualikan dan terbukti oleh hasil uji konsekuensi memang itu dikecualikan. Misalnya tanda tangan, tidak ada undang-undang yang membilang tanda tangan rahasia. Apalagi tanda tangan itu pejabat publik yang semua orang sudah pada tahu. Jadi itu tidak mengejutkan seperti itu. Dan pada saat Anda sebagai pihak pemohon, yang Anda mohonkan adalah untuk keterbukaan poin-poin di dalam ijazah yang kemarin itu sempat tidak terlihat, seperti misalnya tanggal, tanda tangan, nomor. Mungkin ada 2 sebenarnya ya, biar kita terangkan clearkan bahwa yang saya mohonkan ke KPU itu ke KIP itu pertama adalah ijazah tahun 2014. Yang belum dikasih. Terus berita-berita acara verifikasi yang belum dikasih. Baru yang terakhir tadi yang ijazah 2019 tapi diblurkan, dikaburkan. Nah, yang 2 ini sudah diberikan pada saat proses mediasi. Kan dibaca komisionernya juga ada hasil mediasi. Nah, yang untuk yang ketiga ya, itu ada 9 item yang disembunyikan. Nah, akhirnya di mediasi saya minta bilang, tak usah 9, 3 aja deh saya bilang. Apa itu 3? Tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan tanda tangan dekan yang melegalisasi. Cuman itu, tapi itu pun tidak diberikan. Sebenarnya diberikan tapi tidak boleh disalin, hanya dilihat saja. Ya untuk apa juga. Jadi akhirnya saya maju terus, mediasi saya tempur terus. Kita harus bisa mendapatkan salinannya, bukan hanya melihat seperti itu. Oke, kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding? Pasti karena ada permasalahan publik. Tapi karena ada permasalahan publik sudah lama, jadi aku buat sebuah penelitian. Penelitian itu mau nggak mau saya harus buat hipotesis. Dan hipotesisku itu adalah ijazah tidak ada, supaya metodologiku ini mengarah ke sana. Kalau ibaratnya penelitian tanpa hipotesis itu seperti penelitian tanpa punya kelamin. Maaf ya. Nah, jadi karena saya sudah tetapkan hipotesis bahwa ijazah tidak ada,
maka semua langkah-langkah metodologi Ijazah tidak ada, maksudnya ijazah Pak Jokowi tidak Iya. ada, tidak ada. bukan palsu. Bukan, Beda aku loh. sampai situ. Oke. Kan sebenarnya sebelum bicara palsu tidak kan ada dulu, ada atau tidaknya dulu. Oke, ijazah tidak ada tadi. Iya. Oke, lanjut. Baru aku buat lagi metodologinya. Nah, karena aku berangkat dari jalur keterbukaan informasi publik, dokumen publik, maka yang ku cari ini pasti bukanlah dokumen primer, bukan dokumen ijazah asli, tapi dokumen sekunder yang syukur-syukur primer, yaitu fotokopi yang terlegalisir, yang dikuasai oleh badan publik yang sah, seperti itu. Oke, lah kemudian lalu untuk alasan untuk ke KIP sendiri karena tadi tidak menerima. Itu tahapan, karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID, tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Ah. Saya sanggah ke atasan PPID, tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Oke. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, Oke. bukan orangnya. Oke, Gitu. Oke. Kalau gitu saya mau nanya ke Pak Alamsyah sebagai mantan ketua KIP, berarti artinya keputusan yang kemarin sudah diambil diketok palu oleh KIP ini memang benar ya bahwa ijazah seorang Presiden RI atau mantan presiden ini termasuk informasi publik, artinya yang bisa diberikan oleh publik dan terbuka. Udah jelas itu kalau ijazah itu kan sebetulnya bagian dari riwayat hidup ya. Dia masuk di dalam pasal 17 itu adalah informasi yang dikecualikan untuk warga negara gitu ya. Tapi pengecualian itu di pasal 18 ayat 2 sudah dinyatakan bahwa tidak berlaku pengecualian itu sepanjang terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, kira-kira gitu ya. Jadi putusan Komisi Informasi sebetulnya tidak terlalu rumit dan ketika KPU memberikan salinan itu sudah benar, tapi ketika dia hitamkan bagian-bagian tertentu termasuk tanda tangan dekan atau rektor itu tidak relevan untuk dinyatakan sebagai informasi pribadi. Kenapa? Karena tanda tangan seorang dekan, rektor itu adalah juga bukti-bukti atau identiti yang terkait dengan posisi dia di dalam jabatan publik. Ya. Jadi nomor-nomor yang dalam ijazah segala macam itu harus punya reason yang kuat KPU untuk menyatakan bahwa itu memang dikecualikan. Tapi kan di persidangan sudah terbukti bahwa alasan-alasannya tidak dipandang oleh majelis komisioner cukup bisa diterima secara hukum sehingga kemudian diputuskan itu semua informasi terbuka. Sederhana, sebetulnya ini masalah nggak terlalu rumit. Jadi Pak Alamsyah ini ingin mengatakan bahwa pada saat tadi tidak ditutupi begitu ya, untuk tidak dikasih tahu atau tidak diperlihatkan begitu ya, atau dikecualikan tadi ada tanda tangan, ada kemudian juga tanggal ya Bang ya, ada nomor. Nah ini adalah sebenarnya memang yang tidak masuk akal, untuk apa seperti itu gitu? Nggak masuk akal, menurut saya tidak cukup alasan, sehingga kalau tidak cukup alasan secara hukum ya wajar kalau Komisi Informasi bilang diputus. Kalau saya mikir itu masih cukup bijak ya, dikasih mediasi dulu segala macam. Menurut saya ini keputusannya harusnya bisa cepat, langsung ditawarkan mediasi saat itu juga dalam waktu sebentar juga, mungkin dalam cuma 2 kali sidang, 2 hari berturut-turut atau bahkan 1 hari, menurut saya itu bahkan udah bisa diputus. Oke. Ini tapi bagi saya yang paling penting apa yang diusahakan oleh teman-teman Bona Tua dan lain sebagainya ini adalah sebuah hak publik ya. Dan yang lebih penting, kalau kekuatan ini sudah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU gak usah banding, gak usah apa, ini sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya, walaupun KPU punya hak, tapi menurut saya kan ini sudah sesuatu yang sudah fix ya, dan mungkin dulu memang KPU belum melakukan analisis lebih dalam, memiliki reason-reason yang cukup kuat sehingga ketika terjadi sidang ya tidak terlalu rumit bagi Komisi Informasi. Jadi menurut saya sih ini kalau mau KPU justru bikin sejarah bagi Presiden untuk KPU ke depan atau bahkan untuk semua election di seluruh Indonesia. Ya.
Kira-kira begitu. Oke, Bang David, dengan putusan atau putusan kemarin dari Komisi Informasi Pusat begitu untuk memerintahkan salinan ijazah Pak Jokowi untuk diserahkan kepada pihak pemohon, dalam hal ini Bang Bonatua Silahi, pertanyaannya apakah kemudian hal ini, keputusan ini bisa semakin membantu pihak tersangka Mas Roy Suryo CS untuk memenangkan kasus mereka, atau semakin menekankan lagi bahwa apa yang menjadi tanda tanya untuk ijazah Pak Jokowi akhirnya semakin dikuatkan? Ya, sebenarnya ini sangat nggak ada pengaruhnya ya kepada persoalan yang dihadapi Roy Suryo CS. Nggak ada pengaruhnya saya katakan, karena pertama kan itu sudah proses yang sedang berlangsung di dalam proses hukum ya. Nah, karena yang dituntut kawan Bonatua dan kawan-kawan ini adalah urusan dokumen arsip ya, arsip legalisasi ijazah yang ada di KPU Pusat ya. Nah, kalaupun misalnya sekarang diserahkan itu kan nggak ada dampak korelasinya dengan kasus yang ada di yang dihadapi Roy Suryo CS. Yang justru saya mau bisa kelihatan nanti. Justru saya mau katakan gini, semakin meyakinkan bahwa mens rea ya, niat jahat ya, dasarnya kenapa misalnya Roy CS menjadi tersangka karena mereka sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu sementara datanya belum dipegang. Kan itu logikanya. Mereka masih mencari-cari data, mencari dokumen ya. Lalu kemudian sejak dini sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Karena tadi juga karena Bang Bonatua juga bilang pada saat mencari itu kemudian tadi alasannya dirahasiakan ya? Ya. Jadi artinya dasarnya bahwa statement kawan-kawan Roy Suryo itu nggak pegang data, nggak pegang ijazah asli, nggak ada dokumen. Lalu kemudian apa dasar menyatakan palsu? Nah, sekarang baru mencari kan. Nah, sekarang bahkan kalau nggak salah ingat 2 bulan lalu kata Roy Suryo CS, kami sudah ambil fotokopi dari KPUD ya, udah dikasih. Nah, itu nggak ada sama sekali pengaruhnya, karena sebenarnya dalam case itu asli apa palsu itu harus melihat ijazah aslinya kan, yang dipegang oleh Pak Jokowi yang sekarang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Jadi apa yang dicari selama ini itu tidak ada korelasi dengan kasus yang menjerat Roy CS. Nah, sekarang gini, justru saya salut kepada saudara Bonatua dan kawan-kawan, karena maksud baik dia adalah sebagai pengamat kebijakan publik ingin mengetahui apakah ijazah itu ada atau tidak. Pertama itu tadi. Dan itu dasar akademisinya ada. Dasar akademisnya ada, karena ada hipotesa, dugaan sementara, bukan kesimpulan menuduh palsu, kan itu beda. Makanya Pak Bonatua ini nggak dilaporkan karena nggak ada korelasi dia menuduh ijazah palsu. Karena pengen tahu aja. Mens rea-nya nggak ada, niat jahat nggak ada di situ. Sementara teman-teman Roy dan kawan-kawan itu kan ada mens rea, niat jahat, sudah menuduh palsu padahal data nggak punya, gitu loh logikanya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ketika nanti salinan ijazahnya Pak Jokowi diberikan kepada Anda, Bang Bona, sebagai pemohon, apa yang akan Anda lakukan? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.